Halo, perkenalkan nama aku Aura Virgia dari absen 7. Halo semuanya, nama saya Diandra Akhtar Junaidi dari absen 11, kelas 10-3. Halo, saya Indika Asketi Karima, nomor absen 17. Halo, aku Lia Putri dari absen 21. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tazlan Bahrain Dioban, nomor absen 40. Di timur Pulau Jawa, di antara 7 hingga 9 derajat lintang selatan dan 112 hingga 114 derajat bujur timur, berdirilah sebuah kerajaan yang kelak dikenang sebagai salah satu yang terbesar di Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Pusat kekuasaannya berada di kawasan yang kini kita kenal sebagai Trowulan, Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Wilayah ini bukan dipilih secara kebetulan. Di utara dan di barat, pegunungan berdiri seperti benteng alami yang melindungi. Di selatan dan timur, dataran rendah terbentang luas, subur oleh tanah dan iklim tropis yang bersahabat. Tanah ini mampu menumbuhkan padi, ubi, dan berbagai komoditas yang bukan hanya mencukupi kebutuhan rakyat, tetapi juga menghasilkan surplus untuk diperdagangkan. Tak hanya daratan, Majapahit juga memiliki akses strategis ke Laut Jawa dan dekat dengan Selat Madura. Jalur ini merupakan urat nadi perdagangan Nusantara. Kapal-kapal dari berbagai wilayah dapat berlabuh dengan mudah. Posisi ini menjadikan Majapahit bukan hanya kerajaan daratan, tetapi juga pengendali jalur pelayaran. Sungai Brantas dan Sungai Solo mengalir sebagai sumber kehidupan. Airnya bukan hanya menyuburkan sawah, tetapi juga menjadi transportasi alami. Dari sungai inilah barang, pasukan, dan hasil bumi bergerak dari pusat ke daerah sekitar. Dengan kondisi geografis seperti ini, Majapahit tidak hanya berdiri di tempat yang subur, tetapi juga di titik strategis yang memungkinkan ia tumbuh menjadi kekuatan yang besar. Kita telah memahami betapa strategisnya lokasi Trowulan di peta Nusantara. Pertanyaannya adalah bagaimana sih tanah yang subur ini kemudian berubah menjadi sebuah kerajaan besar? Semua itu berawal dari peristiwa dramatis di balik runtuhnya Singasari. Ternyata Majapahit tidak lahir dari keadaan damai, melainkan ia tumbuh dari abu kehancuran. Pada akhir abad ke-13, di tanah Jawa Timur yang penuh gejolak, berdirilah sebuah kerajaan besar yang kelak dikenal sebagai Majapahit. Namun, kisah kelahirannya tidaklah sederhana. Semua bermula dari runtuhnya kerajaan Singasari. Tahun 1292 menjadi tahun yang menentukan. Singasari diguncang pemberontakan yang dipimpin oleh Jayakatwang dari Kediri. Dalam serangan itu, Raja Kartanegara berhasil ditumbangkan. Kerajaan yang selama ini berjaya pun runtuh dalam sekejap. Di tengah kekacauan tersebut, menantu Kartanegara Raden Wijaya terpaksa harus melarikan diri demi menyelamatkan dirinya sendiri. Raden Wijaya tidak menyerah pada keadaan. Ia menyusun rencana dengan sabar dan penuh perhitungan. Ketika pasukan Mongol yang dikirim oleh Kublai Khan datang ke Jawa untuk menghukum Kartanegara, ia melihat peluang yang sangat besar. Dengan kecerdikannya, Raden Wijaya berpura-pura bekerja sama dengan pasukan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang. Pertempuran pun terjadi dan Jayakatwang berhasil dikalahkan. Namun, setelah tujuannya tercapai, Raden Wijaya berbalik melawan pasukan Mongol. Dengan strategi yang matang, ia menyerang mereka hingga pasukan Mongol terpaksa mundur dari Jawa. Pada tahun 1293, Raden Wijaya akhirnya dinobatkan sebagai raja pertama Majapahit dengan gelar Kertarajasa
Jayawardana. Dari sebuah hutan bernama Tarik di daerah sekitar Trowulan, Jawa Timur, berdirilah kerajaan baru itu. Konon, nama Majapahit juga berasal dari buah maja yang rasanya pahit yang ditemukan di wilayah tersebut. Seiring waktu, Majapahit tumbuh menjadi kerajaan besar. Puncak kejayaannya terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan dukungan Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Dari kisah penuh strategi, keberanian, dan kecerdikan inilah Majapahit lahir dan kemudian menorehkan namanya dalam sejarah Nusantara. Keberhasilan Raden Wijaya mendirikan kerajaan di tengah hutan Tarik kemudian menjadi fondasi bagi sebuah dinasti yang besar. Tongkat estafet kepemimpinan ini terus berlanjut melalui garis keturunan yang kita kenal dalam silsilah Raja-Raja Majapahit. Raden Wijaya merupakan raja pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Majapahit. Ia menikahi 4 putri Kertanegara yang merupakan raja terakhir Tumapel atau yang kita kenal sebagai Singosari. Menurut prasasti Sukamerta, beliau menikah dengan Tribuaneswari yang ia jadikan ratu dan kemudian melahirkan keturunan selanjutnya, yaitu Jayanegara. Sayangnya, Jayanegara meninggal dalam 1328 dikarenakan ia dibunuh oleh tabib istana bernama Tanka. Karena ia tak memiliki keturunan, maka tahta kerajaan Majapahit diwarisi oleh ibu tirinya, yaitu Raja Patni atau Gayatri, yang merupakan adik dari Tribuaneswari. Tapi, karena Raja Patni sudah menjadi biksuni, tahta Majapahit turun kepada putri tertuanya, yaitu Tribuana Wijaya Tunggadewi. Namun, masih dalam perintah ibunya, Tribuana Tunggadewi menikah dengan Kertawardana. Dalam Pararaton, nama suaminya adalah Raden Cakradara Sri Kertawardana. Dari pernikahan tersebut, lahirlah 2 anak sulung laki-laki bernama Hayam Wuruk dan adiknya tidak disebutkan dalam Pararaton, hanya disebut sebagai Brep Pajang. Pada tahun 1350, Raja Patni meninggal dunia sehingga Tribuana Tunggadewi kembali menjadi Bre Kahuripan. Ia kembali menjadi raja bawahan di Kahuripan. Sedangkan tahta Majapahit diwarisi oleh Hayam Wuruk yang bergelar Raja Sanagara pada umur 16 tahun dengan tetap dibimbing oleh ibunya yaitu Tribuana Tunggadewi. Menurut Pararaton, permaisuri Hayam Wuruk bernama Padukasori yang merupakan putri dari pamannya yaitu Wijaya Rajasa. Hayam Wuruk juga mempunyai seorang selir. Hasil pernikahan dengan Padukasori, mereka mempunyai keturunan bernama Kusuma Wardani. Dan dari selir lahirlah Bre Wirabumi yang dalam Pararaton tidak disebutkan nama aslinya. Dewi dan Patih Gajah Mada meninggal, kerajaan Majapahit terbelah menjadi 2. Karena mertua Hayam Wuruk yaitu Wijaya Rajasa atau Bre Wengker ternyata berambisi ingin menjadi raja juga. Sekitar tahun 1375, Wijaya Rajasa mendirikan Istana Timur yang beribu kota di Pamotan dan bersaing dengan Istana Barat yang beribu kota di Majapahit. Perpecahan ini tercatat dalam berita Cina dalam naskah Ming Silu bahwa di Jawa katanya ada 2 raja yang sama-sama mengirim duta ke Tiongkok. Istana Timur dan Barat hanya terjadi perang dingin saja hingga saat akhirnya Hayam Wuruk meninggal, Wijaya Rajasa meninggal. Setelah Hayam Wuruk meninggal, Istana Barat dipimpin oleh menantunya yaitu Wikramawardhana. Sedangkan Istana Timur diwarisi oleh cucu angkat Wijaya Rajasa yaitu Bre Wirabumi yang merupakan putra dari Hayam Wuruk juga, tapi dari anak selir. Sampai akhirnya perang dingin tersebut meletus dan menjadi perang saudara yaitu Parekrek yang akhirnya dimenangkan oleh Wikramawardhana yaitu Raja Barat. Dan akhirnya istana yang awalnya terpisah kembali menjadi satu. Namun, setelah itu, kekuasaan kerajaan Majapahit menjadi melemah. Wikramawardhana dan istrinya Kusamawardhani akhirnya meninggal. Karena putra mahkota sudah meninggal, maka tahta Majapahit diwarisi oleh putri Wikramawardhana yang bernama Dewi Suhita yang bergelar Prabustri. Suhita menikah dengan sepupunya sendiri, yaitu Ratna Pangkaja. Karena mereka tidak memiliki keturunan, dalam Pararaton, tahta tersebut diwariskan ke adik Suhita, yaitu Kertawijaya, yang kemudian menikah dengan sepupunya.
Setelah Kertawijaya meninggal, tahta diwariskan ke anaknya dalam Prasasti Waringin Pitu, yaitu Raja Sawardana. Setelah itu, tahta diwariskan pada saudaranya, yaitu Brewengker, atau dalam Prasasti Waringin Pitu disebut Girisa Wardana. Menurut para raton dalam pemerintahan Raja Sawardana, negeri Sanawardana terdapat jeda 3 tahun. Jadi, kerajaan Majapahit mengalami kekosongan pemimpin selama 3 tahun. Setelah Girisa Wardana meninggal, dalam para raton mengisahkan bahwa yang jadi Raja Majapahit berikutnya adalah Bre Pandangsalas, juga menjadi Bre Tumapel apabila dicocokkan dalam Prasasti Waringin Pitu. Yang menjabat sebagai Bre Tumapel adalah Suraprabawa yang bergelar Singah Wikrasmawardana. Lalu, tahta turun pada Bre Kertabumi yang merupakan keturunan Raja Sawardana. Dalam teori lama disebutkan bahwa Bre Kertabumi digulingkan oleh Grindawardana yang merupakan raja setelah Bre Kertabumi. Tetapi dalam teori baru dikisahkan bahwa Bre Kertabumi dan Grindawardana adalah orang yang sama. Bre Kertabumi merupakan nama jabatan dan Grindawardana merupakan nama tokohnya. Jadi Brawijaya V mungkin saja adalah Grindawardana. Dari deretan raja yang berkuasa, masing-masing membawa visi yang berbeda dalam mengelola negara. Namun, terdapat 3 tokoh raja paling berpengaruh sepanjang sejarah kerajaan Majapahit. Nama-nama besar dalam silsilah tadi tentu tidak akan dikenal oleh sejarah tanpa langkah nyata. Kehebatan para raja ini dibuktikan melalui kebijakan politik mereka, terutama ambisi besarnya. Jika kita menelusuri jejak kejayaan Majapahit, semuanya bermula dari satu sosok yang selamat dari kehancuran. Ialah Raden Wijaya. Ia bukan sekadar pendiri kerajaan, tetapi pewaris darah bangsawan Singasari, sekaligus menantu Raja Kertanegara. Ketika Singasari runtuh akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292, Raden Wijaya menjadi salah satu tokoh yang berhasil melarikan diri dalam situasi terdesak. Ia tidak memilih melawan secara terbuka, melainkan menyusun strategi. Dengan kecerdikan politiknya, ia memanfaatkan kedatangan pasukan Mongol yang awalnya dikirim untuk menghukum Kertanegara. Raden Wijaya bekerja sama dengan mereka untuk menjatuhkan Jayakatwang, lalu berbalik mengusir pasukan Mongol itu dari Jawa. Dari kemenangan itulah, pada tahun 1293 berdirilah kerajaan Majapahit. Nama itu diambil dari buah maja yang rasanya pahit di wilayah hutan yang dibuka sebagai pusat kerajaan Majapahit. Melalui kebijakan konsolidasi kekuasaan, pernikahan politik, serta penataan birokrasi, Raden Wijaya meletakkan fondasi kuat bagi lahirnya sebuah kerajaan besar di Nusantara. Sepeninggal Raden Wijaya, tahta kekuasaan pun diteruskan kepada putranya yaitu Jayanegara. Namun, masa pemerintahannya tidak berlangsung lama. Ia pun wafat tanpa meninggalkan penerus laki-laki. Seharusnya, tahta tersebut diberikan kepada ibu tirinya, yaitu Gayatri. Tetapi secara praktik politik dan keagamaan, hal tersebut tidak mungkin terjadi karena Gayatri telah menjadi biksuni, yaitu pendeta Buddha, yang dimana biksuni ialah seseorang yang meninggalkan kehidupan dunia untuk menjadi rohaniwan. Artinya, Gayatri tidak boleh kembali terlibat dalam urusan politik dan kekuasaan. Solusi kekuasaan yang tepat tentu tongkat kekuasaan jatuh kepada Tribuana Wijaya Tunggadewi, yaitu putri Raden Wijaya dengan Gayatri. Ia adalah pemimpin kerajaan Majapahit ketiga setelah Jayanegara. Disinilah Majapahit mulai menunjukkan ambisi yang lebih luas. Tribuana bukan sekadar penerus, melainkan pemimpin yang visioner. Ia mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapati, dan dari sinilah lahir Sumpah Palapa, sebuah tekad untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Kebijakan politik Tribuana berani dan ekspansif. Bali berhasil ditaklukkan, wilayah-wilayah lain mulai berada di bawah pengaruh Majapahit.
dan struktur pemerintahan diperkuat agar pusat tetap mampu mengendalikan daerah taklukan. Pada masa inilah Majapahit bertransformasi dari kerajaan regional menjadi kerajaan antar wilayah. Puncak kejayaan itu tiba ketika Hayam Wuruk naik tahta. Ia adalah putra Tribhuwana dan pemerintahannya sering disebut sebagai zaman keemasan Majapahit. Didampingi Gajah Mada, Hayam Wuruk menata ulang sistem pemerintahan agar lebih stabil dan terintegrasi. Wilayah kekuasaan Majapahit meluas hampir ke seluruh Nusantara. Letak geografis Majapahit yang strategis di jalur perdagangan maritim membuat ekonomi berkembang pesat. Hubungan diplomatik dengan Tiongkok dan wilayah Asia lainnya terjalin. Dalam bidang sosial dan budaya, toleransi antar Hindu dan Buddha tumbuh harmonis, dan karya sastra seperti Negara Kertagama mencatat kebesaran kerajaan ini. Namun, meskipun masa kekuasaan Majapahit di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk itu disebut sebagai masa keemasan Majapahit, tetapi setelah wafatnya Hayam Wuruk, stabilitas itu perlahan goyah. Perebutan tahta dan melemahnya kepemimpinan pusat membuat daerah-daerah taklukan mulai melepaskan diri. Seiring waktu, Majapahit tidak lagi menjadi kekuatan dominan di Nusantara, hingga akhirnya runtuh dan meninggalkan jejak sejarah. Ketika kekuasaan Majapahit mulai stabil dan wilayahnya semakin luas, dampaknya langsung terasa pada kehidupan ekonomi. Kerajaan yang awalnya lahir dari konflik itu perlahan berubah menjadi pusat aktivitas perdagangan dan pertanian yang ramai. Bayangkan, sebuah kerajaan yang baru saja lahir dari puing-puing peperangan. Di masa Raden Wijaya, ekonomi Majapahit bukanlah tentang kemewahan, melainkan tentang bertahan hidup dan kemandirian. Sebagai pendiri, fokus utama beliau adalah menurut rakyatnya. Dengan memanfaatkan aliran sungai Berantas yang subur, Raden Wijaya membangun fondasi pertanian yang sangat kuat. Hutan tarif yang dulunya belantara diubah menjadi lumbung pangan. Meski saat itu perdagangan internasional belum menyentuh puncaknya, stabilitas pangan inilah yang menjadi bahan bakar utama bagi Majapahit tidak goyah saat menghadapi pemberontakan internal. Tanpa ketahanan pangan yang dibangun Raden Wijaya, Majapahit tidak akan pernah memiliki kekuatan untuk melangkah ke tahap berikutnya. Memasuki masa kepemimpinan Sang Ratu Tribhuwana Tunggadewi, wajah ekonomi Majapahit mulai berubah dari sekadar bertani menjadi berniaga. Jika sebelumnya sungai Berantas hanya digunakan untuk mengairi sawah, di tangan beliau, sungai ini berubah menjadi jalan air yang menghubungkan pedalaman dengan pelabuhan-pelabuhan besar. Di era inilah Majapahit mulai menoleh ke laut, perdagangan antar pulau mulai berdenyut kencang, dan pemasukan kerajaan tidak lagi hanya berasal dari upeti hasil bumi, tetapi juga dari pajak perdagangan. Masa ini adalah transisi krusial dari sebuah kerajaan agraris yang tertutup menjadi entitas ekonomi yang mulai disegani di kawasan Nusantara. Beliau telah membuka gerbang kekayaan yang nantinya akan dinikmati oleh putranya. Puncaknya terjadi pada masa Hayam Wuruk. Ekonomi Majapahit saat itu bukan lagi sekadar maju, tapi sudah menjadi pusat gravitasi ekonomi Asia Tenggara. Infrastruktur dibangun secara masif, jembatan-jembatan kokoh dan tanggul penahan banjir didirikan untuk memastikan arus barang tidak pernah terhenti. Coba bayangkan keriuhan di pelabuhan Canggu atau Buban. Di sana, emas, perak, kayu cendana, hingga rempah-rempah dari Maluku ditukar dengan porselen Cina atau tekstil India. Yang paling mengagumkan, Majapahit sudah memiliki sistem mata uang yang terorganisir melalui koin tembaga atau gogol. Penggunaan koin ini membuktikan bahwa transaksi ekonomi mereka sudah sangat modern dan kompleks. Penggunaan koin ini membuktikan bahwa transaksi ekonomi mereka sudah sangat modern
modern, dan kompleks. Di bawah naungan Hayam Wuruk dan strategi Gajah Mada, Majapahit bukan lagi sekedar kerajaan, melainkan sebuah raksasa ekonomi yang kemakmurannya dirasakan hingga rakyat jelata di pelosok desa. Kekayaan ekonomi yang melimpah ini secara langsung mempengaruhi cara hidup rakyatnya. Kesejahteraan yang dirasakan masyarakat kemudian membentuk tatanan sosial yang unik di mana perbedaan kasta dan agama justru hidup dalam harmoni. Ketika Raden Wijaya mendirikan Majapahit, ia tidak hanya membangun istana atau pusat pemerintahan, tapi juga menyusun ulang tatanan sosial masyarakat sebagai kerajaan yang berakar dari tradisi Hindu Jawa. Struktur sosialnya masih dipengaruhi sistem kasta, yakni Brahmana sebagai pemuka agama, Ksatria sebagai golongan penguasa dan prajurit, Waisya sebagai pedagang dan pengelola ekonomi, serta Sudra sebagai rakyat kebanyakan. Namun di balik pembagian itu, yang paling menentukan adalah posisi raja dan bangsawan, Bakrian yang menjadi pusat kekuasaan dan penentu arah kerajaan. Sebagai pendiri kerajaan baru, Raden Wijaya memahami bahwa stabilitas sosial tidak bisa dibangun hanya dengan kekuatan militer. Ia hanya menerapkan politik balas budi. Para tokoh yang berjasa membantunya mendirikan Majapahit diberi jabatan dan kedudukan penting. Kebijakan ini menciptakan loyalitas tinggi karena para pengikut merasa dihargai dan dilibatkan dalam pemerintahan. Dari sinilah terbentuk hubungan erat antara raja dan elit penduduk. Untuk membentuknya legitimasi, ia juga melakukan penyatuan terah melalui pernikahan politik, terutama dengan putri-putri Kartanegara. Langkah ini bukan sekedar strategi keluarga, tetapi cara menyatukan dua garis kekuasaan, Singasari dan Majapahit, agar masyarakat menerima kepemimpinannya sebagai sah. Akibatnya, struktur sosial menjadi stabil karena tidak ada keraguan besar terhadap hak pemerintah. Dalam bidang kesejahteraan sosial, kehidupan masyarakat bertumpu pada sektor agraris dan maritim. Sungai Berantas dimanfaatkan sebagai jalur irigasi sekaligus transportasi perdagangan. Pelabuhan-pelabuhan mulai berperan sebagai penghubung ekonomi. Sistem pajak dan upeti ditata agar kas negara terisi tanpa terlalu terbebani rakyat. Bahkan tanah perdikan, yakni wilayah bebas pajak, diberikan kepada pihak yang berjasa atau tokoh agama sebagai bentuk penghargaan sekaligus menjaga dukungan moral. Namun, membangun masyarakat baru tentu tidak mudah. Beberapa pemberontak seperti Banggalawe dan menunjukkan bahwa loyalitas tidak selalu bertahan. Dari sinilah Raden Wijaya belajar bahwa stabilitas sosial harus ditegakkan dengan konsolidasi tegas dan penerapan hukum. Pengusiran tentara Mongol sebelumnya juga menjadi simbol bahwa kerajaan ini mampu melindungi tanah Jawa. Keamanan itu menumbuhkan rasa percaya rakyat kepada penguasanya. Di masa Raden Wijaya, fondasi sosial Majapahit dibentuk. Struktur jelas, elit terorganisasi, aktivitas dijaga, dan kesejahteraan mulai dirintis. Ketika Tribhuwana naik tahta, Majapahit sudah memiliki dasar sosial yang kuat. Namun, tantangannya berbeda. Ia harus menjaga persatuan di tengah ancaman internal dan mulai menyiapkan ekspansi. Struktur sosial masih berpijak pada sistem kasta Hindu. Tetapi, dalam praktiknya, kerjasama antar golongan semakin terasa. Brahmana tetap dihormati, Ksatria memegang peranan militer dan pemerintahan. Sementara Waisya dan Sudra menjadi penggerak ekonomi. Elit kerajaan terdiri dari keluarga istana dan bangsawan. Daerah yang membantu menjalankan pemerintahan, disinilah Tribhuwana menunjukkan kecakapannya. Ia menjaga keseimbangan antara pusat dan daerah. Jika tidak, potensi pemberontakan bisa muncul kembali seperti pada masa sebelumnya. Politik balas budi tetap dijalankan, tetapi dengan pendekatan yang lebih sistematis. Tokoh-tokoh yang berjasa diberi penghargaan untuk menjaga kesetiaan. Penyatuan terah melalui pernikahan politik juga
juga terus dilakukan agar jaringan kekuasaan semakin luas. Loyalitas rakyat dan pejabat diperkuat dengan memberi rasa aman dan kesejahteraan. Karena stabilitas dalam negeri mulai terjaga, Majapahit mampu berkembang dalam sektor agraris dan maritim. Pertanian diperkuat, perdagangan laut mulai berkembang lebih luas. Sistem pajak semakin tertata sehingga kerajaan memiliki sumber daya untuk memperkuat militer dan administrasi. Tanah perdikan tetap diberikan sebagai bentuk penghormatan, menjaga, mendukung, dan dari tokoh agama yang pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat. Langkah konsolidasi yang dilakukan Tribhuwana menciptakan efek domino ketika wilayah dalam negeri kuat dan tertib. Kerajaan mampu melakukan ekspektasi tanpa mengorbankan kestabilan sosial, pertahanan diperkuat, hukum ditegakkan, dan kehidupan masyarakat relatif aman. Masa pemerintahannya menjadi jembatan antara fondasi yang dibangun Raden Wijaya dan kejayaan yang akan datang. Ketika Hayam Wuruk memerintah, Majapahit mencapai puncak kekuasaan. Struktur sosial masih melandaskan sistem kasta Hindu, tetapi kehidupan masyarakat berjalan harmonis karena setiap golongan memiliki peran yang jelas. Brahmana berperan dalam kehidupan spiritual, Ksatria memimpin pemerintahan dan militer, Waisya menggerakkan perdagangan, dan Sudra menjadi tulang punggung produksi. Elit kerajaan semakin terorganisir, peran penjabat tinggi, dan Majapahit sangat besar dalam menjaga kestabilan karena wilayah kekuasaan luas. Hubungan antara pusat dan daerah harus diatur dengan rapi. Loyalitas dijaga melalui pemberian jabatan, tanah, dan penghargaan kepada tokoh berjasa. Penyatuan telah melalui pernikahan politik tetap menjadi alat pererat hubungan antar bangsawan. Stabilitas politik membawa dampak langsung kepada kesejahteraan sosial, pertanian maju dengan sistem irigasi yang baik, perdagangan laut berkembang pesat karena wilayah Majapahit mencakup jalur-jalur penting Nusantara. Pajak tertata rapi, kas kerajaan stabil, pembangunan berjalan lancar, tanah perdikan terus diberikan untuk mendukung kegiatan keagamaan dan sosial, menciptakan hubungan harmonis antara kerajaan dan pemuka agama. Karena wilayah Nusantara berhasil dipersatukan, konflik besar berkurang. Militer kuat menjaga keamanan darat dan laut. Hukum ditegakkan sehingga kehidupan sosial masyarakat relatif aman dan damai. Rakyat hidup dalam kondisi yang lebih makmur dibanding masa-masa sebelumnya. Di masa Hayam Wuruk, sebab dan akibat terlihat sangat jelas struktur sosial yang rapi, melainkan loyalitas. Loyalitas menciptakan stabilitas mendorong kesejahteraan, dan kesejahteraan memperkuat persatuan. Semua saling terhubung dalam satu lingkaran yang membuat Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Interaksi sosial yang damai dan harmonis pada akhirnya melahirkan ekspresi seni yang tinggi. Buktinya bisa kita temui dalam warisan budaya Majapahit, mulai dari kemegahan candi hingga karya sastra yang masih kita kagumi sampai saat ini. Jejak peradaban kerajaan Majapahit pada masa kejayaannya sekitar abad ke-14 hingga awal abad ke-16. Kerajaan Majapahit berkembang menjadi salah satu pusat peradaban terbesar di Nusantara. Sebagai kerajaan besar, Majapahit membutuhkan kota yang teratur, bangunan yang megah, sistem ekonomi yang kuat, serta budaya dan ilmu pengetahuan yang maju. Kebutuhan inilah yang kemudian melahirkan berbagai peninggalan benda, tradisi budaya, dan sumber sejarah yang masih dapat dipelajari hingga sekarang. Peninggalan benda, bukti fisik kehidupan Majapahit. Untuk mendukung kehidupan kerajaan, Majapahit membangun banyak candi dan gapura dari bata merah. Salah satunya adalah Candi Tikus yang berfungsi sebagai pemandian kerajaan. Keberadaan pemandian ini merupakan bahwa kerajaan memperhatikan kebersihan dan memiliki konsep kesucian dalam kehidupan keagamaan. Selain itu, terdapat Candi Bajang Ratu sebagai gapura besar yang diduga pintu masuk kawasan keraton, yang menunjukkan adanya tata ruang kerajaan yang terstruktur. Candi Brahu digunakan sebagai tempat pemujaan, sementara Candi Jabung dan Candi Penataran menjadi pusat upacara keagamaan Hindu.
lengkap dengan relief cerita epik seperti Ramayana dan Mahabharata. Untuk memperkuat tata kota, dibangun pula Gapura Waringin Lawang dan Gapura Jedong sebagai akses masuk ke kawasan penting. Karena Majapahit merupakan kerajaan besar dengan penduduk yang banyak, kota Trowulan sebagai ibu kota dirancang dengan sistem tata kota yang maju. Ditemukan sisa jalan bata dan menghubungkan berbagai wilayah kota, serta kanal dan kolam air yang berfungsi sebagai sistem drainase dan pengendalian banjir. Selain itu, ditemukan fondasi rumah bangsawan dan rakyat, serta sisa pasar dan kawasan permukiman yang menunjukkan bahwa adanya pembagian wilayah sosial dan kehidupan ekonomi yang teratur. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Majapahit menghasilkan banyak gerabah dan terakota, misalnya celengan berbentuk babi yang menunjukkan kebiasaan menabur, patung terakota, manusia dan hewan sebagai hiasan atau perlengkapan ritual, ubin lantai terakota untuk bangunan, serta peralatan rumah tangga seperti tempayan, kendi, dan mangkuk. Bahkan ditemukan mainan anak dari tanah liat yang menggambarkan kehidupan keluarga dan aktivitas anak-anak pada masa itu. Kepercayaan dan kekuatan raja tercermin dalam arca dan relief. Arca dewa-dewa seperti Siwa, Wisnu, dan Brahma, serta arca Buddha, menunjukkan bahwa masyarakat Majapahit menganut ajaran Hindu dan Buddha secara berdampingan. Raja-raja seperti Hayam Wuruk dan Raden Wijaya juga diabadikan dalam bentuk arca sebagai perwujudan dewa, yang menunjukkan konsep raja sebagai wakil dewa di bumi. Relief-relief pada candi menceritakan kisah Ramayana dan Mahabharata, sekaligus menggambarkan kehidupan masyarakat seperti perdagangan dan pertanian, hingga memberikan gambaran nyata tentang kehidupan sosial Majapahit. Dalam bidang ekonomi dan teknologi ditemukan koin emas dan perak, serta uang kepeng Cina yang menunjukkan adanya perdagangan internasional. Masyarakat Majapahit juga membuat perhiasan emas seperti cincin, kalung, dan gelang yang menandakan keterampilan tinggi dalam mengolah logam. Untuk pertahanan dan kehidupan sehari-hari digunakan senjata seperti keris, tombak, dan pedang, serta alat pertanian seperti cangkul dan sabit besi yang menunjukkan kemajuan teknologi besi pada masa itu. Peninggalan non-benda adalah nilai dan budaya Majapahit. Selain peninggalan fisik, Majapahit juga meninggalkan nilai dan budaya yang kuat. Salah satu yang penting adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menunjukkan toleransi antara pemeluk Hindu dan Buddha. Sikap toleransi ini menunjukkan Majapahit menjadi kerajaan besar yang stabil karena masyarakat dengan kepercayaan berbeda dapat hidup berdampingan. Majapahit juga menghasilkan karya sastra Jawa kuno seperti Nagara Kertagama, Sutasoma, dan Pararaton yang menceritakan kehidupan kerajaan perjalanan raja serta sejarah Majapahit. Sistem pemerintah Majapahit sudah teratur dan raja sebagai pemimpin tertinggi, dibantu pejabat kerajaan, serta pengaturan tanah sima untuk desa-desa yang berjasa kepada kerajaan sebagai kerajaan maritim. Majapahit juga mengembangkan budaya pelayanan dan perdagangan internasional, sehingga hubungan dagang dengan Cina, India, dan Arab semakin berkembang. Seni ukir dan arsitektur khas Majapahit dapat dengan bata merah dan motif lengkung juga mempengaruhi budaya Jawa dan Bali hingga masa sekarang. Meskipun telah mencapai puncak perkembangan yang begitu megah, sejarah selalu mengajarkan bahwa tidak ada yang abadi. Setelah masa keemasan itu berlalu, perlahan Majapahit mulai memasuki babak akhir, yaitu masa keruntuhan yang memilukan. Setelah wafatnya Hayam Wuruk, keseimbangan yang selama ini menopang Majapahit mulai terguncang. Tidak ada lagi figur sekuat dirinya yang mampu menjaga kesatuan wilayah yang begitu luas. Struktur pemerintahan yang sebelumnya kokoh perlahan menghadapi ujian dari dalam. Persoalan suksesi menjadi awal letaknya persatuan. Perebutan kekuasaan di antara kerajaan memunculkan konflik yang dikenal sebagai Perang Parekrek. Perang saudara inilah yang melemahkan pusat kekuasaan dan menguras stabilitas yang telah dibangun selama puluhan tahun. Wilayah-wilayah yang sebelumnya berada dalam pengaruh Majapahit mulai melepaskan diri.
bahwa pengawasan terhadap daerah taklukan semakin longgar. Dan di saat yang sama, muncullah kekuatan-kekuatan baru di pesisir utara Jawa yang berbasis perdagangan dan memiliki corak keagamaan yang berbeda. Perubahan jalur perdagangan dan dinamika politik regional ikut mempercepat pergeseran kekuasaan. Majapahit tidak runtuh dalam satu malam. Ia melemah perlahan dari pusat yang terpecah, dari loyalitas yang memudar, dari wilayah yang semakin sulit dikendalikan. Walaupun kerajaannya telah runtuh ratusan tahun yang lalu, kisah-kisah yang saya ceritakan tadi bukanlah sekedar dongeng. Namun fakta ini mendasarkan pada berbagai sumber sejarah yang sah, baik berupa prasasti kuno maupun catatan para penjelajah dunia. Salah satu sumber primer terpenting adalah kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca yang menceritakan perjalanan Raja Hayam Wuruk serta luasnya wilayah kekuasaan Majapahit. Dari kitab ini kita dapat melihat berbagai kerajaan itu berjalan dari sudut pandang istana. Selain itu ada pula Paraton yang mencatat kisah raja-raja sejak masa Singasari hingga Majapahit. Walaupun bercampur unsur legenda, naskah ini tetap menjadi rujukan penting dalam memahami silsilah dan dinamika kekuasaan. Jejak administratif kerajaan juga ditemukan dalam berbagai prasasti seperti prasasti Kudadu, Waringin Pitu, Canggu, dan Sukamerta. Isinya mencatat keputusan raja, penetapan tanah, hingga aturan pemerintah. Bahkan Majapahit memiliki kitab hukum sendiri yaitu Kutara Manawa yang menunjukkan bahwa sistem hukum tertulis sudah diterapkan dengan cukup teratur. Dari luar negeri, catatan Ma Huan dalam kitab Yingya Shenglan menggambarkan keadaan Jawa dan ramainya aktivitas perdagangan. Catatan para musafir Arab dan India juga memperkuat gambaran bahwa Nusantara, termasuk Majapahit, merupakan pusat perdagangan yang penting pada masanya. Dari berbagai sumber inilah sejarah Majapahit dapat direkonstruksi bukan hanya sebagai cerita kejayaan, tapi sebagai peradaban yang benar-benar meninggalkan jejak nyata dan dalam catatan waktu.